Di peresmian kantor baru milik ibu mertuaku berlangsung megah. Namun langkahku terhenti saat kulihat fotoku dan suamiku terpampang di pintu. Dengan tulisan besar, "Orang miskin ini dilarang keras masuk." Kami hanya saling menatap, lalu tersenyum. Tanpa sepatah kata pun, kami pergi meninggalkan sebuah kotak merah di depan pintu. Lalu 2 jam kemudian, sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah, jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Dina. Aku selalu berpikir hidup akan menjadi lebih ringan setelah menikah dengan laki-laki yang kucintai, tetapi ternyata hidup tidak sesederhana itu. Ada bagian dari diriku yang masih belajar berdamai dengan masa lalu. Belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menyukaiku, dan tidak semua orang akan bersedia membuka pintu untukku meski aku datang dengan niat baik. Aku dibesarkan dalam keluarga kecil yang sederhana. Ayahku seorang teknisi elektronik rumahan, sedangkan ibuku menjahit pakaian di teras rumah untuk para tetangga. Aku tumbuh dengan banyak kekurangan, namun ditemani cinta yang cukup untuk membuatku tidak menyerah pada hidup. Mungkin itulah alasan aku mudah menyayangi, mudah memaafkan, dan terlalu sering memberi kesempatan pada orang yang sebenarnya tidak menginginkanku hadir. Andra, suamiku, adalah pengecualian dari semuanya. Ia memilihku ketika dunia berkata aku tidak pantas untuknya. Ia meraih tanganku ketika keluarganya menginginkan calon menantu yang lebih sempurna. Aku selalu tahu perbedaan latar belakang kami besar. Tetapi tidak pernah kubayangkan jarak itu akan membuatku terus merasa kecil seperti hari ini. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, mencoba merapikan rambut yang sudah kutata berkali-kali. Tanganku bergetar, nafasku pendek. Gaun yang kupakai rasanya begitu berbeda ketika terbayang wajah Marlin, ibu mertua yang terbiasa memandangku dengan tatapan seolah aku noda yang menempel di rumah besarnya. Aku mencoba tersenyum, meski bayanganku sendiri terlihat rapuh. Aku bisa, ini hanya acara keluarga, bisikku pada diri sendiri. Namun kata hanya tidak pernah benar-benar berlaku jika menyangkut Marlin. Ia bukan wanita sembarangan. Ia dikenal sebagai sosok yang elegan, kuat, dan keras. Semua tamu hormat padanya, semua anggota keluarga mematuhi perkataannya. Dan aku yang masuk hidup Andra tanpa latar belakang mentereng, menurut Marlin hanyalah batu kecil di jalan yang menghalangi langkah anaknya. Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Di pangkuanku, sebuah kotak hadiah kecil berwarna merah terang tergeletak. Kotak itu kubawa dengan hati-hati sejak pagi. Seakan benda itu adalah satu-satunya keberanian yang kupunya untuk datang ke acara ini. Kotak itu bukan sekadar hadiah ulang tahun, bukan sekadar simbol sopan santun. Kotak itu adalah harapan. Harapan untuk meruntuhkan dinding kebencian yang telah lama berdiri. Sayang. Suara lembut Andra membuyarkan lamunanku. Ia muncul di ambang pintu dengan setelan rapi. Di matanya, ada senyum yang hanya dimiliki laki-laki yang tidak pernah lelah memeluk luka istrinya. Kita berangkat sekarang. Kamu siap? Aku mengangguk meski jantungku berdegup seperti hendak melompat keluar dari dadaku. Aku siap. Ia menggenggam tanganku, menuntunku keluar rumah. Mungkin bagi orang lain, ini hanya acara mewah biasa. Tetapi bagi diriku, ini jauh lebih besar. Hari ini adalah hari di mana aku mencoba kembali hadir di tengah keluarga yang sejak awal memilih menolakku. Perjalanan menuju rumah Marlin terasa seperti perjalanan menuju ruang ujian yang jawabannya tidak pernah ku mengerti. Kupegang kotak merah itu sepanjang jalan, takut terjatuh, takut rusak, takut salah. Andra beberapa kali melirikku. Kalau kamu tidak nyaman, kita tidak harus datang, ucapnya, lembut namun tegas. Aku menggeleng. Aku ingin mencoba lagi. Kamu sudah membelaku begitu banyak, aku tidak mau kamu selalu terjepit di antara kami. Andra menghela napas. Aku hanya ingin kamu dihargai. Itu saja. Kalimat sederhana, namun bagiku terasa berat seperti beban dunia. Menghargai. Kata yang tak pernah kudapatkan dari Marlin, bahkan sedikit pun. Rumah Marlin tampak megah seperti biasa, dikelilingi mobil mahal dan para tamu berpakaian glamor. Lampu-lampu mewah bergantung dari langit-langit teras luar. Semua terlihat indah, tetapi indah dengan cara yang dingin.
Indah dengan cara yang membuat seseorang seperti diriku merasa seperti bercak yang salah tempat. Saat kami melangkah masuk, aku langsung melihat sosoknya. Marlin berdiri dengan gaun berwarna emas, rambut disanggul rapi, wajahnya tersusun sempurna. Ia tampak seperti ratu di istana yang tak boleh tersentuh sembarang orang. Tatapannya jatuh padaku. Tajam. Mengukur. Mengadili. Andra, katanya tanpa menoleh padaku, kalian datang juga. Kami datang juga. Bukan selamat datang. Di situ saja aku sudah tahu apa yang akan terjadi tidak akan mudah. Andra menunduk sopan. Ibu, kami datang memberikan ucapan selamat. Marlin mengangguk singkat, lalu barulah ia menatapku. Senyumnya tipis, namun tidak menyentuh matanya. Dina, kamu datang. Suasana di sekeliling kami dipenuhi tawa tamu dan musik pelan. Tapi entah kenapa area tempat kami berdiri terasa seperti ruangan kosong yang penuh udara dingin. Aku tersenyum pelan. Iya, Bu. Semoga acaranya berjalan lancar. Marlin memandangku dari kepala hingga ujung kaki, seolah-olah sedang menilai barang dagangan. Gaunmu, sederhana sekali, tapi tidak apa-apa, mungkin itu memang gayamu. Andra segera menatapku, memastikan aku baik-baik saja. Aku mengangguk kecil. Terima kasih, Bu, jawabku, meski kata-kata itu terasa menyesakkan. Di tanganku, kotak merah itu mendadak terasa lebih berat. Begitu berat hingga rasanya ingin kulepaskan saja. Namun aku menggenggamnya kuat-kuat. Aku tidak boleh menyerah di awal. Kami berjalan memasuki aula besar. Para tamu memandangku, beberapa dengan ramah, beberapa dengan langkah-langkah mata yang membuatku ingin bersembunyi di balik pilar. Aku berusaha membalas senyum mereka, meski senyuman itu tidak pernah benar-benar mencapai hatiku. Aku mengambil minuman di meja panjang ketika tiba-tiba seorang sepupu Andra menghampiri. Kak Dina, wah, lama tidak terlihat. Sudah berani datang lagi ke rumah Tante Marlin, katanya sambil tertawa kecil. Aku tersenyum, menahan rasa tak nyaman yang menjalar halus di dadaku. Ya, aku mencoba. Semoga saja Tante tidak. Ia melirik kiri kanan, lalu berbisik. Menyuruhmu pulang lagi seperti dulu. Sesuatu dalam diriku seperti runtuh sedikit. Aku menunduk. Semoga tidak. Ia tertawa ringan lalu pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Andra menghampiriku, wajahnya tegang. Mereka bicara apa? Aku menggeleng. Bukan hal penting. Padahal itu penting. Itu menyakitkan. Tapi rasa sakit itu sudah terlalu familiar untuk mengeluhkannya lagi. Aku berjalan perlahan menuju taman belakang, mencari udara. Langkahku terhenti ketika ku dengar suara Marlin berbicara dengan beberapa tamunya. Mereka tetap memaksa datang. Aku sudah bilang, tahun ini biarlah keluarga inti saja. Tapi Andra selalu membutakan mata karena Dina. Kasihan kamu, ujar salah satu tamu. Kalau menantu seperti itu, memang repot. Aku menahan napas. Tenggorokanku tercekat. Suaranya jelas. Kata-katanya tajam. Dan semua diarahkan padaku. Andra tidak mendengar itu. Tetapi aku mendengar semuanya. Satu persatu kata itu menusuk dada. Aku menunduk. Kotak merah di tanganku kembali terasa seperti beban yang semakin berat. Namun aku bertahan. Aku tetap di sana. Karena aku ingin mencoba lagi, entah sampai kapan hatiku mampu menahan semua ini. Aku menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Hari ini harus berjalan baik. Walau aku tahu aku tidak diinginkan di sini. Sejak kecil aku tidak pernah membayangkan akan menikah dengan seseorang dari keluarga berada. Bukan karena aku minder, tetapi karena hidup mengajariku bahwa mimpi semacam itu seringkali hanya menimbulkan luka. Namun takdir membawa Andra ke hidupku. Dan dari semua hal yang kupelajari setelah kami menikah, satu hal paling berat adalah, cinta kami tidak cukup untuk membuat keluarganya menerimaku. Aku masih ingat pertama kali bertemu Marlin. Saat itu aku dan Andra belum lama pacaran. Ia mengajakku makan malam di rumah keluarganya. Rumah yang begitu besar sampai aku merasa seperti masuk gedung museum. Aku memakai blus sederhana dan celana bahan warna krem, berharap tampil rapi meski tidak berlebihan. Waktu itu aku sudah tahu latar belakang Andra berbeda. Ia bercerita bahwa ayahnya dulu seorang pengusaha sukses,
Dan setelah ayahnya meninggal, ibunya meneruskan bisnis itu. Namun aku tidak pernah membayangkan betapa kuatnya kepribadian Marlin. Betapa setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa membuat seseorang merasakan dingin yang merambat sampai tulang. Saat aku duduk di ruang makan besar dengan lampu kristal menggantung megah, Marlin menatapku lama, sangat lama, hingga aku merasa seluruh pakaianku mendadak tidak layak. Lalu dengan suara lembut yang tetap terdengar menusuk, ia berkata, "Jadi, ini Dina?" Aku mengangguk, berusaha sopan. "Iya, Bu." "Kerja di mana?" Pertanyaan itu sederhana, tapi cara ia menekankan setiap suku kata seolah ia sedang menilai apakah aku layak berada di ruangan itu. "Aku bekerja di butik kecil dekat kampus, Bu," jawabku. Marlin tersenyum. Senyum yang tidak hangat. Senyum yang seperti berkata, "Aku sudah menduga." "Kerja yang ringan," katanya. "Tidak capek, ya?" Aku hanya diam, mencoba mengelola rasa malu yang merayap. Andra sempat meraih tanganku di bawah meja, tetapi aku menariknya perlahan. Saat itu aku ingin terlihat kuat. Namun hari itu menjadi awal dari luka panjang. Setelah aku dan Andra resmi menikah, hubungan dengan Marlin semakin memburuk. Ia tidak pernah mengucapkan selamat, bahkan tidak menghadiri akad kami. Alasannya, ia sedang berada di luar kota untuk urusan bisnis. Tetapi semua orang tahu itu hanya bentuk penolakan halus. Dan sejak itu, apapun yang kulakukan tidak pernah tepat di matanya. Aku terlalu sederhana, terlalu halus, terlalu biasa, terlalu, bukan seperti menantu yang ia bayangkan. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah. Ada pagi ketika aku bangun dan bertanya-tanya apakah aku benar-benar pantas berada di keluarga ini. Tapi setiap kali pikiranku mengarah ke sana, Andra memelukku dan berkata hal-hal yang membuatku tetap bertahan. "Aku menikah denganmu karena aku melihat masa depan bersamamu, bukan bersama orang lain." Kalimat itu menjadi jangkar bagi hidupku. Dan karena itulah, meski terkadang aku ingin menjaga jarak dari Marlin, aku tetap mencoba mendekat. Aku ingin Andra tidak selalu terjebak di tengah. Aku ingin menjadi menantu yang ia bisa banggakan suatu hari nanti, meskipun jalannya terasa sangat panjang. Hari ini, alasan aku datang sebenarnya bukan hanya karena acara keluarga itu penting. Ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tak bisa kupaparkan begitu saja, bahkan pada Andra, sampai momen yang tepat. Beberapa bulan lalu, aku pergi ke gudang rumah lama Marlin bersama seorang kerabatnya. Kami sedang mencari album foto lama untuk keperluan acara ini. Di antara tumpukan kotak berdebu, aku menemukan kotak kayu kecil yang tertutup pita usang. Di dalamnya, ada sesuatu yang membuatku terpaku sangat lama. Sebuah benda yang berkaitan erat dengan masa kecil Marlin dan kenangan tentang almarhum suaminya. Sejenak aku ragu. Pantaskah aku menyentuhnya? Menyimpannya? Ataukah menyerahkannya langsung saat itu juga? Tetapi kerabat Marlin yang bersamaku saat itu berkata dengan nada hormat, "Itu milik beliau. Tapi mungkin saja beliau lupa menyimpannya. Kalau kamu yang menemukannya, lebih baik kamu saja yang memberikan." Kalimat itu melekat di kepalaku selama berhari-hari. Sesuatu dalam benda itu terasa penting, sangat personal. Bukan sekadar barang lama. Aku bisa merasakan nilai emosionalnya hanya dengan memegangnya. Dan disitulah harapanku muncul. Harapan kecil bahwa jika aku memberikan benda itu kepada Marlin, ia mungkin melihatku bukan sebagai beban, tetapi sebagai seseorang yang menghargai masa lalunya. Seseorang yang ingin menjadi bagian keluarga ini tanpa niat buruk. Karena itulah aku membungkus benda itu dalam kotak merah. Karena itulah aku datang ke acara hari ini. Bukan hanya ingin dihargai, tetapi ingin menunjukkan bahwa aku tetap menghormatimu, meski perlakuanmu sering melukaiku. Keinginanku terdengar sederhana, tetapi perjalanan menuju penerimaan itu selalu dipenuhi rintangan. Dan hari ini, suasana yang awalnya hanya dingin perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tegang. Marlin tidak hanya berbicara buruk tentangku di balik punggungku, ia juga melakukannya dengan cara yang lebih halus namun memalukan di depan tamu. Saat aku mencoba mengambil makanan, seorang ibu yang cukup dekat dengan Marlin bertanya padanya, "Itu menantu yang sering kamu ceritakan?" Marlin, tanpa malu-malu, menjawab, "Iya." Dina selalu berusaha keras. "Tapi kamu tahu kan, tidak semua orang cocok berada di lingkungan kita."
Aku merasakan tubuhku membeku. Wanita itu menatapku dengan mata yang penuh penilaian, lalu tersenyum tipis, seolah mengerti sesuatu. Aku ingin berbalik, pergi, dan menyelamatkan diri dari percakapan itu. Tapi aku tetap berdiri di sana. Aku tidak ingin terlihat lemah. Tidak hari ini, namun ketika aku hendak pergi, suara Marlin menghentikan langkahku. Dina. Aku berbalik perlahan. Iya, Bu. Kamu bawa apa itu? Ia menunjuk kotak merah di tanganku. Ada sesuatu untuk Ibu. Oh. Senyumnya kembali muncul, kaku, dingin. Semoga bukan hal yang membuat tamu bertanya-tanya. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa kotak itu sangat berarti, bahkan lebih berarti daripada seluruh perhiasan yang ia pakai malam ini. Tapi aku menahan diri. Tidak, Bu, jawabku pelan. Ini penting. Marlin mengangguk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Andra mendekatiku beberapa saat kemudian, wajahnya penuh cemas. Kamu baik-baik saja? Aku tersenyum, meski senyum itu rapuh. Tidak apa-apa. Aku kuat. Kalau Ibu mulai lagi, kita bertahan dulu. Aku tidak mau membuat keributan. Kulembutkan suaraku. Tapi kalau nanti Ibu terlalu berlebihan, baru kita pergi. Andra meraih tanganku erat-erat. Aku di pihakmu. Selalu. Dan justru karena itu, aku tidak ingin menjadi alasan ia memusuhi ibunya sendiri. Sepanjang acara, aku mencoba ikut berbincang dengan beberapa tamu, berinteraksi, dan menahan diri agar tidak terlihat canggung. Namun setiap suara tawa, setiap bisikan samar, setiap tatapan panjang terasa seperti pengingat bahwa aku tidak berada di tempat yang benar-benar menyambutku. Namun aku menahan semuanya. Karena penting bagiku untuk hadir. Karena kotak merah itu harus diberikan hari ini, pada momen yang tepat. Aku berharap setidaknya ada sedikit ruang untuk berdamai. Walau sekecil lubang jarum pun, aku akan berusaha masuk. Tetapi aku tidak tahu bahwa acara ini justru akan menjadi titik paling gelap dalam hubungan kami. Bahwa keberanianku untuk datang akan berbalik menghantamku berkali-kali lebih keras dari yang pernah kurasakan. Dan itu semua akan dimulai lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku melangkah lebih dalam ke aula, berusaha menyesuaikan diri dengan suasana yang dipenuhi lampu kristal berkilauan dan alunan musik lembut. Setiap langkah rasanya berat, bukan karena kaki lelah, tetapi karena beban emosional yang menghimpitku. Di sekelilingku, para tamu berbincang ringan, tertawa, dan sesekali menatapku dengan rasa ingin tahu atau bahkan sinis. Andra tetap di sampingku, matanya mengikuti gerakanku dengan penuh perhatian. Ia tahu aku tegang, meski aku berusaha menyembunyikannya di balik senyum tipis. Aku menunduk sebentar, menyesuaikan gaun merah marun yang kupakai, lalu menarik napas panjang. Ini hanya acara biasa, hanya berbincang, bisikku pada diri sendiri. Namun hatiku sudah tahu, tidak ada yang biasa tentang malam ini. Aku mencoba memulai percakapan dengan beberapa kerabat Andra yang ramah. Mereka tersenyum padaku, sesekali bertanya kabar, dan beberapa bahkan menanyakan pekerjaan. Aku berusaha membalas dengan santai, mengatur nada suara agar terdengar hangat, meski di dalam dadaku gemuruh. Dina, sudah lama tidak terlihat, kata salah seorang sepupu Andra, seorang perempuan muda dengan senyum manis yang hampir menenangkan. Bagaimana kabarmu di rumah? Aku tersenyum, menekankan kata-kata agar terdengar ringan. Alhamdulillah, baik. Aku hanya sibuk dengan beberapa proyek kecil di butik. Bagus, bagus. Ia tersenyum lagi, namun tatapannya seakan menyelidik, menanyakan lebih dari yang diucapkan. Aku mengangguk pelan, berharap percakapan itu cepat berakhir. Di saat yang sama, dari sudut mataku, aku melihat Marlin berdiri dekat sofa, menatapku sambil menyilangkan tangan. Ia tampak sempurna seperti patung porselen, cantik, anggun, dan memancarkan otoritas. Ada kekuatan yang tak bisa dipungkiri dalam kehadirannya, tetapi juga ketegangan yang membuatku merasa seperti pendatang di wilayah yang bukan milikku. Setiap kali pandangan kami bertemu, aku merasakan dingin yang menusuk tulang. Dan aku tahu, ia mengamati kotak merah di tanganku. Aku mendekat ke meja hidangan, mencoba fokus pada gelas yang kugenggam.
Namun suara tawa tipis dari tamu-tamu di sekitarku terdengar terlalu nyaring. Beberapa dari mereka menatapku dengan bisikan samar. Beberapa tersenyum samar yang membuatku bertanya-tanya apakah mereka mendukungku atau sedang menertawakanku. Salah satu tamu, wanita parubaya yang selalu ikut campur dalam urusan keluarga, mendekat, menepuk punggungku sambil berkata dengan nada manis namun menyayat. "Dina, kau berani sekali datang malam ini. Tidak semua orang seberani itu, tahu?" Aku tersenyum pelan, menahan perasaan tersudut yang muncul tiba-tiba. "Aku hanya ingin ikut merayakan, Bu." Ia mengangguk, lalu menatap ke arah Marlin. "Kau tahu, Tante Marlin agak protektif terhadap keluarga. Ya, Dina, jangan terlalu lelah menyesuaikan diri." Aku menghela napas kecil, menundukkan kepala. Kata-kata itu terasa seperti tamparan halus. Aku tidak diterima. Andra menepuk lenganku dengan ringan. "Jangan dengarkan mereka terlalu dalam. Kita di sini bersama-sama." Aku mengangguk, mencoba menguatkan diri. Namun entah kenapa, kotak merah di tanganku terasa lebih berat. Seakan benda itu bukan hanya simbol niat baik, tetapi juga penopang harga diriku sendiri. Momen itu membuatku teringat kembali pertemuan pertama kami dengan Marlin saat aku dan Andra bertunangan. Saat itu, aku berusaha tampil sebaik mungkin, membawakan hadiah kecil untuknya. Namun Marlin menatapnya, menyentuhnya sebentar, lalu meletakkannya di meja tanpa sepatah kata. Senyum dingin itu masih terekam jelas di ingatanku hingga kini. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku berdiri di ruangan yang sama, mencoba kembali membuktikan diri. Hanya kali ini, aku membawa sesuatu yang lebih bernilai daripada sekadar hadiah biasa. Kotak merah itu, isi di dalamnya bukanlah barang mewah, tapi sebuah kenangan yang kupelajari dari masa lalu Marlin sendiri. Aku berharap, semoga ia mengerti. Namun sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, seorang tamu laki-laki menghampiri, tersenyum lebar. "Dina, wah, kau terlihat anggun malam ini. Tapi aku dengar beberapa orang sedikit berbisik soal kedatanganmu." Aku tersenyum tipis, mencoba menahan rasa malu. "Ya, aku hanya ingin bersikap sopan." Ia tertawa ringan. Tentu. Tapi, sepertinya mereka masih belum terbiasa melihatmu di sini." Aku menelan ludah. Kata-kata itu sederhana, tapi tajam. Mereka mengingatkanku bahwa aku masih dianggap tamu asing, meski secara resmi aku adalah menantu. Saat aku berjalan menuju sudut lain ruangan, aku melihat Marlin bicara dengan seorang teman lama. Mereka tertawa kecil, tapi tatapan Marlin sesekali menoleh padaku. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit kubaca. Apakah itu kesal? Atau penasaran? Aku menunduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Aku harus tetap kuat. Aku harus bertahan, bisikku dalam hati. Andra menempel di sampingku, seakan membaca pikiran. "Kau luar biasa, Dina. Aku tahu ini berat, tapi kau bertahan." Aku tersenyum, meski senyum itu terasa rapuh. Senyum yang kuberikan kepada semua tamu, senyum yang kuberikan pada Marlin, bukanlah senyum tulus. Ini senyum yang terpaksa kubawa agar tetap terlihat tegar. Dan aku tahu, senyum seperti ini akan kubawa sepanjang malam, karena aku tidak punya pilihan lain. Tetapi entah kenapa, di tengah semua tawa dan musik, aku merasa sebuah badai kecil mulai terbentuk. Bukan badai di luar ruangan, tetapi badai di dalam rumah itu, di hati Marlin, dan di perasaanku sendiri. Aku merasakan bahwa malam ini tidak akan berakhir dengan damai. Dan kotak merah di tanganku, mungkin akan menjadi pemicu atau kunci dari semua yang akan terjadi. Aku menggenggamnya erat. Dan di saat itu, aku sadar, malam ini akan menguji segalanya. Keberanian, kesabaran, harga diri, dan mungkin, cinta yang paling tulus sekalipun. Bab 3 selesai. Kalau Anda mau, saya bisa lanjutkan bab 4, di mana ketegangan mulai nyata, konflik perlahan meningkat, dan Marlin mulai menunjukkan sikap yang lebih menekan Dina. Apakah langsung saya lanjutkan bab 4? Lanjut bab 4. Baik, berikut bab 4. Panjang lebih dari 6.000 karakter, narasi dari Dina, alur maju, emosi semakin terasa, fokus pada ketegangan yang mulai nyata, interaksi Marlin semakin menekan, dan persiapan konflik besar.
Bab 4. Ketegangan yang mulai tercium. Suasana malam itu semakin terasa berat. Lampu kristal memantulkan cahaya yang indah, musik bergema pelan di seluruh aula, dan gelak tawa para tamu seakan menutupi suara hatiku yang berdegup cepat. Aku berjalan perlahan, mencoba menenangkan diri, meski setiap langkah terasa seperti berjalan di atas kaca pecah. Kotak merah yang kugenggam erat semakin terasa berat di tanganku. Benda itu bukan sekadar hadiah. Ia menjadi simbol harapan dan keberanian. Namun, setiap kali mataku tertumbuk pada Marlin, aku merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ia berdiri di dekat sofa, anggun, memancarkan aura otoritas, dengan tatapan yang membuatku merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Aku mencoba tersenyum saat menyapa beberapa tamu, namun senyum itu terasa rapuh. Setiap kali kudengar bisikan, setiap tatapan yang samar, aku merasa seperti terperangkap dalam jaringan yang tidak bisa kugapai. "Andra, kau baik-baik saja?" tanyaku, menoleh sebentar padanya. Ia mengangguk, menepuk punggungku lembut. "Aku selalu di sini. Kau tidak sendiri." Aku tersenyum tipis, mencoba menguatkan diri. Namun hatiku tetap bergetar. Tidak lama kemudian, Marlin berjalan mendekat dengan langkah perlahan. Gaunnya yang elegan bergoyang halus, rambutnya tersanggul rapi, dan setiap gerakannya menunjukkan kontrol penuh atas situasi. Tatapannya jatuh padaku, dingin, tajam, dan seakan menilai setiap inci tubuhku. "Dina," katanya, suaranya terdengar tenang namun menusuk. "Kau tampak berbeda dari biasanya." Aku menelan ludah. "Iya, Bu. Hanya ingin ikut merayakan malam ini." Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak hangat. "Hanya ikut merayakan? Menarik. Biasanya kau jarang terlihat di sini." Aku merasa jantungku berdetak lebih kencang. Kata-katanya sederhana, namun nada dan sorot matanya menyeratkan lebih dari sekadar pernyataan. Seolah-olah ia sedang menilai apakah aku benar-benar pantas berada di ruangan ini. "Andra, kau selalu membela menantumu," lanjutnya, menatap anaknya sebentar sebelum kembali padaku. "Tapi aku berharap kau juga tahu batasmu." Aku menunduk pelan, berusaha menahan rasa sakit yang muncul tiba-tiba. Aku tahu ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah pesan jelas bahwa aku tetap dianggap sebagai tamu yang tidak diinginkan. Andra menempel di sisiku, menatapku dengan lembut. "Jangan dengarkan terlalu dalam, Dina. Ini hanya cara beliau mengekspresikan diri." Aku mengangguk, meski sulit menenangkan hati. Namun aku tahu, aku tidak bisa pergi sekarang. Malam ini terlalu penting. Kotak merah itu harus kuberikan pada saat yang tepat. Beberapa tamu tampak memperhatikan interaksi kami. Aku menyadari tatapan mereka kadang penuh simpati, kadang sedikit menyindir. Sepupu Andra kembali menghampiriku, tersenyum canggung. "Kau terlihat kuat, Dina," katanya. "Tapi aku bisa lihat ini berat buatmu." Aku tersenyum, menahan getaran di dada. "Terima kasih. Aku hanya mencoba bertahan." Ia mengangguk, lalu melirik ke arah Marlin. "Semoga nanti ada kesempatan bagi kalian berdua untuk berbicara lebih tenang." Aku menelan ludah. Kesempatan itu, mungkin malam ini akan datang, tapi aku belum tahu dalam kondisi seperti apa. Aku mencoba berpindah ke sisi lain ruangan. Tamu-tamu lain menyambutku dengan senyuman sopan, namun aku tetap merasakan bisikan yang samar. Setiap langkah yang kutempuh rasanya diawasi, seakan ada mata yang selalu menilai kehadiranku. Saat aku mengambil minuman, seorang tamu laki-laki menyapa. "Dina, kau tampak berbeda. Tapi aku dengar beberapa orang masih mempertanyakan kehadiranmu di sini." Aku tersenyum tipis, berusaha tetap tenang. "Aku hanya ingin bersikap sopan." Ia tertawa ringan. Tentu. Tapi jangan terlalu keras menilai diri sendiri." Aku mengangguk, menahan rasa tersudut. Kata-kata sederhana itu terasa menenangkan, namun tetap saja, suasana hati tetap tegang. Tak lama kemudian, Marlin kembali menatapku. Kali ini lebih dekat. "Kotak itu, apa isinya?" tanyanya, menatap erat tangan yang menggenggam kotak merah. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Hanya sesuatu yang penting untuk ibu, Bu." Ia tersenyum tipis, namun tidak berkata lebih jauh.
Hanya menatap sejenak, lalu pergi kembali. Aku menahan napas, berharap ia tidak akan menghalangi niatku memberikan hadiah itu nanti. Aku berjalan ke taman belakang, mencari udara segar. Suasana di dalam aula terasa terlalu panas, terlalu penuh tekanan. Namun saat ku duduk di bangku taman, Andra duduk di sisiku, menatapku dengan penuh perhatian. "Kau kuat, Dina," katanya. "Tetapi kalau merasa terlalu berat, jangan ragu untuk bilang padaku." Aku tersenyum pelan, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku harus tetap di sini. Ini penting. Kotak merah di pangkuanku seakan menuntut keberanian yang lebih besar dari biasanya. Aku tahu, malam ini bukan hanya tentang diterima atau ditolak, tetapi tentang harga diri, keberanian, dan kejujuran hati. Dan aku merasa, ketegangan yang terasa malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji semua yang kumiliki. Kesabaran, keteguhan hati, dan rasa percaya diri. Aku menatap kotak merah itu sekali lagi. Dan dalam hati aku berbisik, semoga malam ini menjadi titik awal untuk memperbaiki segalanya. Namun aku tidak tahu bahwa ketegangan yang mulai tercium ini hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Dan badai itu akan segera menghampiri, lebih cepat daripada yang kukira. Aku tidak pernah membayangkan malam itu akan berubah menjadi malam yang penuh rasa sakit. Setelah berjam-jam berjalan di antara senyum tipis dan bisikan samar, aku merasa energi dalam diriku perlahan terkikis. Setiap tatapan yang kudapat dari Marlin bukan lagi sekadar pengawasan, ia sudah berubah menjadi senjata yang melukai. Saat aku hendak mengambil gelas minuman, seorang tamu wanita, yang aku kenal sebagai teman dekat Marlin, mendekat sambil menepuk lenganku. "Dina, kau tampak luar biasa, untuk ukuran menantu yang sering jadi bahan gosip," ujarnya sambil tersenyum tipis. Aku tersenyum canggung, menahan rasa panas di wajah. Kata-kata itu terasa menusuk. Aku merasakan seluruh tubuhku membeku. Senyum yang kucoba pertahankan kini terasa seperti topeng yang berat. Dan di ujung ruangan, Marlin menatapku, tersenyum tipis, seolah menegaskan apa yang dikatakan temannya. Tatapannya menusuk, seakan berkata, "Aku tidak menginginkanmu di sini." Andra merasakan keteganganku. Ia menggenggam tanganku lembut, berbisik, "Abaikan saja, Dina. Aku di sini." Aku mengangguk, tetapi hatiku sudah terasa remuk. Kata-kata itu bukan sekadar sindiran, mereka merendahkan harga diriku di depan semua orang. Aku menelan ludah, menahan rasa tersudut, dan berusaha tetap berdiri tegak. Tidak lama setelah itu, Marlin melangkah mendekat. Kali ini, ia memilih untuk berbicara di hadapan beberapa tamu lain. "Dina," suaranya terdengar tenang namun penuh kepastian, "aku senang kau datang. Tapi kau tahu, tidak semua orang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kami begitu cepat. Beberapa hal memang butuh waktu, atau mungkin tidak bisa disesuaikan sama sekali." Aku menunduk, merasakan panas di pipi. Kata-kata itu jelas dimaksudkan untuk mempermalukanku. Aku berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Kotak merah di tanganku seakan menjadi satu-satunya sandaran yang menyelamatkan harga diriku malam itu. Andra segera meraih tanganku di bawah meja, menatapku dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Jangan dengarkan, Dina. Mereka hanya mencoba menjatuhkanmu." Aku mengangguk pelan. Aku bisa menahan. Namun setiap kali Marlin tersenyum tipis dan menatapku dari jauh, aku merasakan sebuah rasa kecil bahwa semua usahaku dianggap sia-sia. Semua niat baik yang kubawa hanyalah bahan cemoohan. Acara berlanjut. Para tamu tersenyum dan bercakap-cakap, tetapi setiap gerakanku diawasi. Aku mencoba berinteraksi dengan beberapa sepupu Andra yang lebih ramah. Mereka berusaha menyamarkannya dengan senyuman dan tawa ringan, tetapi aku tetap merasakan tekanan yang konstan. Seorang sepupu laki-laki menepuk bahuku ringan. "Kau kuat, Dina. Tapi aku bisa lihat ini tidak mudah." Aku tersenyum tipis, menahan rasa tersudut. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik. Ia mengangguk. "Kami semua melihat usahamu, meski ibu tetap keras kepala." Kata-kata itu membuatku merasa sedikit lega, tetapi tetap saja, ketegangan tidak berkurang. Aku tahu Marlin tidak akan berhenti memperhatikanku, dan aku merasa setiap langkah yang kulakukan adalah uji nyali yang melelahkan.
Saat aku mencoba berjalan kembali ke sisi lain ruangan, Marlin kembali mendekat. Kali ini ia tidak hanya menatap. Ia berbicara dengan suara yang cukup keras sehingga beberapa tamu mendengarnya. "Dina, kau membawa kotak itu? Aku harap itu bukan hal yang aneh atau membuat tamu bertanya-tanya," katanya sambil tersenyum tipis. Aku menelan ludah. "Tidak, Bu. Hanya sesuatu yang penting untuk Ibu." Senyumnya tetap tipis, tetapi matanya berbicara banyak. Ada penilaian, ada ketidakpercayaan, dan ada rasa merendahkan. Aku merasakan seluruh keberadaanku terpojok. Andra segera menempel di sisiku, suaranya lembut namun tegas. "Ibu, jangan seperti itu." Dina datang dengan niat baik. Marlin menatap Andra sebentar, kemudian kembali padaku. "Kita lihat nanti, ya, Dina. Kita lihat nanti." Aku menahan napas. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman samar. Malam ini mungkin akan berakhir dengan pahit. Aku berjalan menuju taman belakang lagi, mencari udara segar. Hati dan pikiranku bergejolak. Setiap perlakuan Marlin di depan tamu membuatku merasa seperti tamu yang tidak diundang di rumah sendiri. Aku merasakan harga diriku diinjak-injak perlahan. Setiap senyum yang kupaksakan terasa berat, setiap kata yang kudengar menusuk. Andra duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Kau kuat, Dina. Tapi kalau merasa terlalu berat, jangan ragu bilang padaku," bisiknya. Aku menunduk, menahan air mata. Aku harus tetap di sini. Aku tidak boleh menyerah. Ini penting. Kotak merah di pangkuanku kembali terasa seperti jangkar. Aku tahu malam ini adalah malam yang akan menentukan banyak hal. Harga diri, keberanian, dan mungkin hubungan kami dengan Marlin. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun di sudut hatiku, aku merasakan sesuatu yang menekan. Sesuatu yang mengatakan bahwa malam ini mungkin akan berakhir dengan pengusiran. Dan aku tahu, kotak merah itu, yang kubawa dengan penuh harapan, mungkin akan menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah keadaan. Aku menggenggamnya erat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasakan ketegangan berubah menjadi ketakutan. Bukan takut gagal, tetapi takut kehilangan harga diri sepenuhnya. Aku menatap Marlin, hatiku bergetar hebat. Sepanjang malam ini, aku berusaha menahan diri, menahan rasa tersudut, menahan setiap tatapan yang menusuk. Tetapi sekarang, kata-katanya yang terdengar dingin, yang dipenuhi nada tegas di hadapan semua tamu, membuat seluruh tubuhku terasa lumpuh. "Andra," suaranya terdengar tegas, menusuk setiap sudut ruangan. Semua mata tertuju pada kami. Aku sudah cukup sabar melihat kalian berdua hadir. Tapi cukup. Kalian tidak diinginkan di sini. Aku merasa seakan seluruh dunia runtuh. Kata-kata itu bukan hanya tajam. Ia menyingkap dinding harga diri yang selama ini kupertahankan rapuh. Andra menatap ibunya dengan mata yang menahan amarah dan kesedihan sekaligus. "Ibu, tolong. Ini bukan cara yang benar." Dina datang dengan niat baik. "Cukup, Andra." Marlin memotong dengan suara yang menggema di seluruh aula. "Aku tidak peduli dengan niat baikmu. Aku yang memutuskan. Kalian berdua keluar sekarang juga." Aku menelan ludah, tangan gemetar. Kotak merah di tanganku terasa lebih berat dari sebelumnya. Segala usaha, segala senyum, segala upaya untuk diterima, terlempar begitu saja dengan satu kalimat. Aku ingin berbicara, ingin membela diri, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Semua mata tamu tertuju padaku, beberapa menatap dengan kasihan, beberapa lagi dengan bisikan samar yang membuat rasa malu menumpuk. Andra menggenggam tanganku, menarikku perlahan. "Ayo, kita keluar dulu," katanya lembut. Aku mengangguk, meski dada terasa sesak. Langkah kami berat, seolah tanah di bawah kaki ikut menahan. Di belakang kami, suara Marlin terus terdengar, memerintah dan memperingatkan. "Kalian tahu tempat kalian. Jangan pikir kalian bisa tinggal di sini tanpa izinku." Begitu keluar dari aula, aku terengah. Suara tawa tamu dan musik terdengar samar-samar dari balik pintu kaca. Aku merasakan mata Andra menatapku, cemas dan penuh penyesalan karena harus melihatku terluka seperti ini. "Kau baik-baik saja?" bisiknya. Aku menggeleng pelan, menahan air mata yang hampir jatuh.
Akan baik-baik saja. Andra memelukku dari samping, menepuk punggungku lembut. Kita akan keluar dulu, tunggu sampai semuanya tenang. Aku di sini. Aku menutup mata, mengatur napas. Kotak merah di pangkuanku seakan satu-satunya yang tersisa untukku. Aku tahu, malam ini, benda itu bisa menjadi satu-satunya harapan untuk mengubah pandangan Marlin. Aku mengingat kata-kata sepupu Andra sebelumnya, bahwa benda di kotak itu sangat berharga bagi Marlin, sesuatu yang hanya dimiliki keluarganya. Sekarang, setelah segala penghinaan dan pengusiran, aku tahu, inilah saatnya untuk menunjukkan niatku yang tulus. Kami melangkah ke teras belakang. Angin malam menyapu wajahku, membawa sedikit ketenangan. Aku menatap kotak merah di tangan, lalu menatap Andra. Aku ingin memberikan ini sekarang, ucapku pelan. Andra menatapku heran. Sekarang? Kau yakin? Aku mengangguk. Kalau tidak sekarang, mungkin tidak akan pernah ada kesempatan lagi. Aku harus mencoba. Ia menghela napas, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, aku di pihakmu. Aku menatap kotak merah itu sekali lagi, lalu membuka penutupnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada benda kecil yang selama ini hanya diketahui Marlin dan almarhum suaminya. Benda yang mengingatkannya pada masa-masa indah dan penuh kenangan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. Ibu, benda ini, aku temukan beberapa bulan lalu. Aku tahu ini sangat berharga bagi ibu, sesuatu yang tak semua orang tahu. Aku ingin memberikannya, sebagai tanda bahwa aku menghargai ibu dan keluarga ini, meski aku tahu selama ini ibu menolak kehadiranku. Aku menatap matanya. Marlin terdiam. Tidak ada kata-kata keluar dari bibirnya. Senyumnya hilang. Matanya menatap benda di kotak merah itu dengan campuran keterkejutan dan sesuatu yang tak bisa kulukiskan. Aku menahan napas. Ini adalah momen yang menentukan. Andra menepuk bahuku lembut, seolah memberi semangat. Kau melakukan yang benar, Dina. Marlin tetap diam, hanya menatap kotak itu. Ruangan hening sejenak, hanya suara angin yang terdengar. Semua tamu yang menyaksikan dari balik jendela terdiam. Ada rasa tegang, rasa ingin tahu, dan mungkin sedikit rasa hormat yang muncul dari momen itu. Aku menunggu responnya. Hati berdebar kencang. Setiap detik terasa seperti seumur hidup. Dan saat Marlin akhirnya berbicara, suaranya lembut, namun penuh emosi. Dina, benda ini, kau tahu ini? Aku menatapnya, tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam kotak itu lebih erat. Senyum tipisnya mulai memudar, digantikan tatapan penuh haru. Matanya basah, dan aku merasakan ada sesuatu yang mulai berubah di dalam hatinya. Sesuatu yang bahkan kata-kata tidak bisa ungkapkan. Aku menunduk, menahan air mata, namun di dalam dada ada kelegaan kecil. Kotak merah itu mungkin akan menjadi jembatan untuk memperbaiki segalanya. Malam itu, setelah pengusiran yang menyakitkan, aku menyadari satu hal. Terkadang, hal terkecil yang kita lakukan dengan tulus bisa mengubah pandangan orang lain, bahkan orang yang paling keras hatinya. Dan malam itu adalah awal dari sebuah perubahan. Aku berdiri di teras belakang, menahan napas. Suara pesta di aula terdengar samar, musik dan tawa tamu seperti terdengar dari dunia lain. Hanya aku, Andra, dan Marlin yang berada di sini. Jarak yang membentang terasa penuh dengan rasa tegang yang selama ini menekan. Aku menatap mata Marlin. Ia tetap diam beberapa saat. Jarang sekali kata-kata keluar darinya, hanya tatapan yang menelusuri benda di kotak merah itu dengan intensitas yang membuatku merinding. Setiap detik yang berlalu terasa berat, namun aku tahu, momen ini adalah peluang yang tidak bisa kubiarkan lewat begitu saja. Aku menunggu, menahan suara napasku sendiri, dan perlahan berkata, Ibu, benda ini, aku tahu sangat berarti bagi ibu. Aku hanya ingin menghargai kenangan itu, dan ibu sendiri. Marlin menatapku lebih lama. Matanya berkaca-kaca, dan sejenak aku melihat kilasan masa lalu yang mungkin tak ingin ia tunjukkan pada siapapun. Ada senyuman kecil yang nyaris tak terlihat di sudut bibirnya, senyuman yang menyeratkan kenangan manis. Aku menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, selama ini ibu menolak kehadiranku. Aku mengerti. Tapi aku ingin ibu tahu,
Aku tidak berniat menyakiti atau meremehkan. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Andra menepuk lenganku lembut. Kau melakukan yang benar, Dina. Marlin tetap diam. Namun akhirnya suaranya terdengar, lembut dan sedikit bergetar. Dina, benda ini, aku tidak menyangka kau memperhatikannya. Selama ini aku merasa, semua orang menolak nilai kenangan ini. Tapi kau, ia menarik napas panjang, menunduk sejenak, lalu menatapku dengan mata yang mulai hangat. Kau menghargainya. Hatiku bergetar hebat. Kata-kata itu, sederhana, tapi membawa kelegaan yang begitu besar. Setelah malam panjang, pengusiran, dan segala hinaan, satu kalimat itu terasa seperti cahaya yang menembus gelap. Aku menunduk, menahan air mata. Ibu, itu hanya niatku yang tulus. Aku ingin ibu tahu aku peduli. Ia menatapku diam, lalu akhirnya tersenyum dengan tulus. Senyum yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Senyum yang benar-benar hangat. Tiba-tiba, Andra memelukku dari belakang. Kau hebat, Dina. Kau berhasil membuka hatinya. Aku menatap Marlin lagi. Kali ini, aku merasakan perbedaan yang nyata dalam aura di sekelilingnya. Tidak ada lagi tajam yang menusuk. Tidak ada lagi dingin yang mencekik. Ada ketulusan, ada pengakuan, dan ada rasa haru yang membuat dadaku terasa lega. Beberapa saat kemudian, Marlin berjalan mendekat, perlahan. Ia menepuk bahuku ringan. Kau tahu, Dina, aku salah menilai. Selama ini aku melihatmu sebagai penghalang, bukan sebagai menantu yang bisa menghargai keluarga ini. Aku menunduk, menahan rasa haru. Terima kasih, Ibu. Aku hanya ingin diterima. Ia tersenyum tipis, namun matanya penuh kehangatan. Mulai malam ini, aku akan mencoba melihatmu berbeda. Bukan karena kau datang dengan kota ini saja, tapi karena aku melihat ketulusan hatimu. Aku menatap kotak merah di tangan, kemudian kembali pada Marlin. Rasanya lega luar biasa. Segala luka malam ini, pengusiran, hinaan, tatapan menusuk, seolah mendapatkan penjelasan dan jalan keluar. Andra menatap kami berdua, tersenyum lebar. Ini baru permulaan, katanya. Aku tahu malam ini akan menjadi kenangan yang tidak akan kita lupakan. Aku mengangguk, menahan air mata. Malam ini, aku belajar satu hal penting. Ketulusan hati mampu meruntuhkan tembok yang paling kokoh sekalipun. Beberapa menit kemudian, kami kembali memasuki aula. Para tamu masih sibuk dengan percakapan mereka, namun atmosfer di sekitarku kini terasa berbeda. Tidak ada lagi tatapan menilai yang menusuk. Ada rasa hormat dan bahkan sedikit kehangatan dari beberapa tamu yang sebelumnya sinis. Marlin berdiri di sampingku, menatapku sejenak, lalu menepuk punggungku ringan. Kau berhasil, Dina. Aku melihat ketulusanmu. Terima kasih sudah bersabar. Hatiku hangat. Semua penghinaan malam ini, semua ketegangan, semua air mata yang hampir jatuh, terasa sebanding dengan momen ini. Momen di mana aku mulai diterima, bukan hanya sebagai menantu, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar menghargai keluarga ini. Aku menatap Andra, tersenyum. Kau lihat, aku bisa bertahan. Ia membalas senyumku, penuh bangga. Kau lebih dari itu, Dina. Kau luar biasa. Dan malam itu, meski pesta masih berlangsung, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kotak merah di tanganku bukan lagi sekadar benda. Ia menjadi simbol perubahan, simbol ketulusan, dan simbol awal sebuah hubungan yang baru. Hubungan antara aku dan Marlin. Hubungan yang mulai terbuka dengan pengakuan dan kasih sayang. Aku tahu, malam ini adalah titik balik. Titik di mana luka bisa disembuhkan, dan di mana harapan bisa kembali tumbuh, perlahan namun pasti. Dan aku tersenyum. Untuk pertama kalinya malam itu, aku benar-benar merasa diterima. Malam itu, setelah ketegangan yang begitu panjang, aula pesta terasa berbeda. Lampu kristal yang sebelumnya memantulkan bayangan dingin kini, memancarkan cahaya hangat yang menyelimuti setiap sudut. Musik lembut masih terdengar, tetapi atmosfer di sekelilingku tidak lagi syarat dengan penghakiman atau tatapan menusuk. Aku berdiri di samping Andra, menatap Marlin yang kini tampak lebih tenang. Tatapannya tidak lagi dingin atau menusuk. Ada sesuatu yang lembut,
hampir seperti kerinduan yang tersimpan selama bertahun-tahun. Hatiku terasa ringan, seakan beban yang mengganjal sejak lama mulai terangkat perlahan. "Kau benar-benar tahu apa yang membuatku terharu," kata Marlin, suaranya lembut, hampir berbisik. "Benda itu tidak hanya kenangan. Itu bagian dari hidupku yang selama ini kupikir tidak ada yang peduli. Tapi kau peduli." Aku menunduk, menahan rasa haru. "Ibu, aku hanya ingin dihargai, dan aku ingin menghargai ibu. Aku tidak ingin menjadi beban atau sumber masalah." Ia tersenyum, senyum yang hangat dan tulus. "Dina, malam ini kau mengubah banyak hal. Tidak hanya pandanganku, tapi juga cara aku melihat hubungan kita. Kau menunjukkan ketulusan hati yang jarang aku temui." Andra menepuk bahuku ringan. "Aku selalu tahu Dina luar biasa, tapi malam ini aku melihat keajaiban yang benar-benar nyata." Aku tersenyum tipis, menatap kotak merah yang masih ada di tanganku. Benda itu kini bukan sekadar simbol harapan. Ia menjadi jembatan yang membawa perubahan nyata antara aku dan Marlin. Aku merasa lega luar biasa, mengetahui bahwa usaha dan ketulusan yang kubawa malam ini akhirnya mendapatkan pengakuan. Beberapa tamu terlihat memperhatikan interaksi kami. Beberapa tersenyum, beberapa menatap penuh rasa ingin tahu, tapi aku tidak lagi merasa terpojok. Malam ini, aku berada di sini bukan karena ingin diterima oleh semua orang, tapi karena aku telah membuktikan ketulusanku kepada satu orang yang paling penting, Marlin. Marlin menepuk pundakku ringan. "Ayo, Dina, mari kita berbicara sebentar di ruang tamu. Aku ingin mendengar lebih banyak tentangmu dan masa depanmu bersama Andra." Aku mengangguk, menahan rasa haru. Langkahku terasa ringan, berbeda dari langkah berat malam sebelumnya. Saat kami memasuki ruang tamu, aku merasakan perubahan yang nyata, bukan hanya dalam diri Marlin, tetapi juga dalam suasana sekeliling kami. Ia menatapku serius, namun lembut. "Dina, aku ingin meminta maaf atas semua sikapku selama ini. Aku terlalu keras, terlalu menilai. Malam ini kau menunjukkan bahwa ketulusan hati mampu meruntuhkan tembok yang kukira tak mungkin dipecahkan." Aku menunduk, menahan air mata yang ingin jatuh. "Ibu, terima kasih. Aku senang ibu mau melihatku berbeda." Ia tersenyum, lalu menarik kursi untuk kami duduki. "Mari kita mulai dari awal. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, memahami siapa Dina sebenarnya. Aku tahu Andra mencintaimu, tapi aku juga harus belajar mencintaimu, sebagai bagian dari keluarga." Aku merasakan hangat menyebar di dadaku. Kata-kata itu adalah pengakuan yang kuimpikan selama ini. Bukan hanya pengakuan atas keberadaanku, tapi juga penghargaan terhadap ketulusan dan usahaku. Seiring kami berbicara, Andra duduk di sampingku, menggenggam tanganku lembut. "Aku tahu ini penting bagimu. Dan aku senang kau akhirnya mendapatkan pengakuan ini," bisiknya. Aku menatap Marlin lagi. Kali ini bukan dengan rasa takut atau terpojok, tapi dengan rasa hangat dan hormat. "Ibu, aku berharap hubungan kita bisa lebih baik mulai sekarang. Aku ingin menjadi menantu yang ibu bisa banggakan, bukan hanya menantu yang harus ditoleransi." Marlin tersenyum, matanya basah. "Aku percaya padamu, Dina. Malam ini adalah awal yang baru. Kita akan belajar bersama, tumbuh bersama, dan aku akan berusaha menjadi ibu mertua yang lebih baik." Aku menelan ludah, menahan air mata yang jatuh perlahan. Malam ini, aku merasa benar-benar diterima. Bukan karena penampilan, bukan karena niat sembunyi atau pura-pura, tapi karena ketulusan hati yang kubawa sepanjang perjalanan ini. Kotak merah di tanganku kini terasa ringan. Benda itu telah melakukan tugasnya, membuka hati Marlin, mengubah malam yang penuh luka menjadi malam yang membawa harapan dan kehangatan. Aku menatap Andra, tersenyum. "Kau lihat, Andra, kita bisa melewati semuanya." Ia menggenggam tanganku erat, tersenyum lebar. "Ini baru permulaan, Dina. Tapi malam ini, aku tahu, kita bisa menghadapi segalanya bersama." Dan malam itu, di ruang tamu yang tenang setelah badai emosi, aku menyadari satu hal penting. Bahwa ketulusan hati, keberanian untuk tetap berdiri, dan niat tulus untuk menghargai orang lain mampu meruntuhkan tembok yang paling kokoh sekalipun. Malam itu,
adalah malam awal dari kehangatan. Malam awal dari hubungan baru yang lebih tulus, lebih hangat, dan lebih penuh kasih antara aku dan Marlin. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap kotak merah satu kali lagi, dan tersenyum. Karena aku tahu, segala luka dan air mata malam-malam sebelumnya akhirnya menemukan jalannya menuju pemahaman. Pesta malam itu berubah total. Lampu kristal memantulkan cahaya hangat yang menenangkan, musik lembut terdengar seperti irama yang menyatukan setiap sudut ruangan. Aku berjalan perlahan, menatap wajah tamu-tamu yang kini tersenyum ramah, bukan dengan tatapan menilai atau bisikan samar. Suasana yang sebelumnya menegangkan kini terasa hangat dan penuh kelegaan. Andra berada di sisiku, tersenyum lega. "Lihat, Dina, semuanya berubah," katanya pelan. "Kau telah membuat malam ini berbeda." Aku menatapnya, tersenyum tipis. "Ya, semua karena kotak itu, dan keberanian untuk tetap percaya bahwa ibu bisa melihat ketulusan hatiku." Marlin mendekat, langkahnya mantap namun tenang. "Dina, aku ingin meminta maaf sekali lagi. Aku terlalu keras padamu sebelumnya, dan malam ini kau membuktikan bahwa ketulusan hati lebih berharga daripada penampilan atau kesan pertama." Hatiku bergetar. Kata-kata itu bukan hanya pengakuan. Ia adalah kelegaan yang kualami setelah malam panjang penuh ketegangan dan air mata. Aku menunduk, menahan haru. "Terima kasih, Ibu. Aku senang ibu mau membuka hati." Ia tersenyum hangat, matanya menyiratkan ketulusan. "Aku ingin kita mulai dari awal. Aku ingin melihat Dina yang sebenarnya, bukan hanya menantu yang harus diterima, tapi menantu yang bisa kubanggakan." Aku merasakan hangat menyebar di dadaku. Malam ini bukan hanya tentang diterima. Ini tentang pengakuan, tentang rasa hormat, dan tentang hubungan baru yang tulus antara aku dan Marlin. Para tamu mulai memperhatikan interaksi kami. Beberapa tersenyum, beberapa menatap dengan penuh rasa ingin tahu, namun tidak ada lagi tatapan yang menusuk atau bisikan yang menyakitkan. Aku berjalan di antara mereka, tersenyum hangat, dan merasakan ketenangan yang sebelumnya mustahil kurasakan. Salah satu sepupu Andra menghampiriku, tersenyum lebar. "Dina, aku melihat perubahan malam ini. Kau benar-benar menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Aku senang bisa melihatmu diterima." Aku tersenyum pelan, menahan rasa haru. "Terima kasih. Aku hanya berusaha menjadi diri sendiri dan menunjukkan ketulusan hatiku." Ia mengangguk. "Itu terlihat, Dina. Percayalah, semua orang di sini bisa merasakannya." Andra menepuk bahuku, tersenyum lega. "Aku bangga padamu, Dina. Kau berhasil melewati semua badai malam ini." Aku menatap kotak merah di tanganku. Benda itu kini bukan sekadar hadiah. Ia menjadi simbol awal dari penerimaan dan kehangatan yang tumbuh perlahan. Semua air mata, rasa sakit, dan penghinaan malam sebelumnya terasa sepadan dengan momen ini. Marlin mendekat, menatapku serius namun lembut. "Dina, aku ingin kau tahu sesuatu. Malam ini bukan hanya tentang kotak itu. Ini tentang keberanianmu untuk tetap berdiri, ketulusanmu, dan kesabaranmu menghadapi semua tekanan. Itu yang membuatku akhirnya melihat siapa kau sebenarnya." Hatiku hangat, air mata hampir jatuh. "Ibu, aku hanya ingin diterima. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, bukan sekadar tamu yang ditoleransi." Ia tersenyum penuh kasih sayang. "Dina, kau sudah diterima. Lebih dari itu, aku ingin kau merasa nyaman di sini. Aku ingin kau tahu bahwa hatiku terbuka untukmu." Aku menatapnya dengan mata berbinar. Kata-kata itu tidak hanya menghapus luka malam-malam sebelumnya, tapi juga memberikan kelegaan yang begitu dalam. Aku merasakan ikatan baru terbentuk, bukan sekadar hubungan menantu dan ibu mertua, tapi hubungan penuh pengertian dan kasih sayang. Seiring malam terus berjalan, Andra memegang tanganku, menatapku hangat. "Kau lihat, Dina, malam ini kita berhasil. Semua ketegangan, semua air mata, semuanya hilang. Sekarang kita bisa menikmati malam ini." Aku tersenyum, menatap para tamu yang kini tampak lebih hangat dan ramah. Ya, aku merasa lega. Dan aku senang melihat ibu juga tersenyum tulus malam ini. Marlin menepuk bahuku ringan, tersenyum. "Aku bangga padamu, Dina.
Malam ini adalah awal yang baru. Kita akan belajar saling memahami dan menghargai satu sama lain. Aku ingin hubungan kita menjadi lebih baik setiap hari. Hatiku terasa hangat. Semua luka dan ketegangan malam sebelumnya kini menjadi kenangan yang mengajarkan satu hal penting, bahwa ketulusan hati, kesabaran, dan keberanian untuk tetap berdiri meski dihina mampu membuka jalan untuk hubungan yang tulus dan hangat. Aku menatap Andra, tersenyum. Kau lihat, semua bisa berubah, Andra. Malam ini adalah bukti. Ia menggenggam tanganku erat, tersenyum lebar. Ya, Dina, ini baru permulaan. Tapi malam ini, kita telah melewati yang terberat. Dan aku tahu, kita bisa menghadapi apapun bersama. Dan malam itu, di tengah lampu kristal yang berkilau, musik yang lembut, dan senyum hangat Marlin, aku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tersenyum, karena malam ini, aku tidak hanya diterima. Aku diterima dengan hati. Matahari pagi mulai menyelinap melalui tirai besar aula, menciptakan cahaya lembut yang menembus kaca dan membelai setiap sudut ruangan. Namun bagiku, cahaya pagi itu terasa lebih hangat karena malam penuh ketegangan yang lalu telah berubah menjadi kenangan yang memuatkan. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi taman belakang yang masih basah oleh embun, merasakan kedamaian yang jarang kurasakan. Andra berdiri di sisiku, menggenggam tanganku. Kau tahu, Dina, malam itu adalah malam yang paling berkesan. Bukan karena pesta, tapi karena semua yang kita lalui bersama. Aku tersenyum pelan, menatapnya. Ya, aku merasa seperti melewati badai panjang. Tapi aku bersyukur, badai itu membawa kita ke sini, ke titik yang lebih hangat dan tenang. Kami berjalan ke ruang tamu, tempat Marlin sudah menunggu. Ia tersenyum tulus, matanya berbinar hangat. Tatapannya kali ini bukan menilai, bukan tajam, tapi penuh kasih sayang, sebuah penerimaan yang telah lama kutunggu. Dina, Andra, aku ingin mengucapkan terima kasih, kata Marlin, suaranya lembut namun tegas. Malam itu aku melihat ketulusan hatimu, Dina. Aku melihat keberanianmu untuk tetap berdiri meski dihina, dan itu membuatku sadar bahwa aku terlalu keras menilai. Aku bangga padamu. Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Ibu. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, bukan sekadar menantu yang diterima dengan terpaksa. Ia tersenyum hangat, lalu menepuk bahuku ringan. Kau lebih dari sekadar diterima. Aku ingin hubungan kita menjadi lebih baik setiap hari, bukan hanya malam ini. Aku ingin kita saling memahami, menghargai, dan menghormati. Aku ingin Dina merasa nyaman dan dicintai di keluarga ini. Hatiku hangat, dada terasa lega. Semua rasa sakit, penghinaan, dan ketegangan malam sebelumnya kini seolah menguap, digantikan oleh rasa pengertian dan kasih sayang yang nyata. Kotak merah yang kubawa malam itu bukan sekadar benda. Ia menjadi simbol ketulusan, pengakuan, dan awal dari hubungan baru yang tulus antara aku dan Marlin. Para tamu yang masih ada mulai memperhatikan interaksi kami. Beberapa tersenyum hangat, beberapa mengangguk penuh hormat. Aku menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya dirasakan oleh Marlin, tapi juga meresap ke atmosfer seluruh pesta. Tawa yang terdengar kini tidak lagi pahit atau sinis. Ia hangat, tulus, dan menenangkan. Andra memegang tanganku erat. Lihat, Dina, semua orang mulai merasakan perubahan itu. Kau membuka hati ibu, dan itu juga memengaruhi semua yang ada di sekeliling kita. Aku tersenyum pelan. Ya, aku merasa lega. Semua yang terjadi malam itu terasa sepadan dengan hasilnya. Marlin mendekat, tersenyum lembut. Dina, aku ingin kau tahu, aku tidak hanya melihatmu sebagai menantu. Aku melihatmu sebagai bagian dari keluarga, sebagai orang yang mampu membawa kebaikan, ketulusan, dan cinta. Aku ingin hubungan kita menjadi lebih hangat dan nyata mulai hari ini. Hatiku bergetar, rasa haru menyelimuti seluruh diriku. Kata-kata itu adalah pengakuan yang kutunggu selama bertahun-tahun. Pengakuan yang menembus segala rasa sakit dan luka yang sebelumnya tercipta. Aku menatapnya, tersenyum, dan berkata dengan suara lembut namun tegas. Terima kasih, Ibu. Aku senang Ibu mau membuka hati. Aku akan berusaha menjadi menantu yang baik, bukan hanya untuk Andra, tapi juga untuk Ibu.
Ia tersenyum hangat, matanya berbinar. Aku percaya padamu, Dina. Malam ini adalah awal dari hubungan baru. Hubungan yang tulus, hangat, dan penuh kasih. Seiring malam berubah menjadi dini hari, suasana pesta tetap hangat. Para tamu mulai meninggalkan aula dengan senyum dan ucapan hangat. Aku berdiri di sisi Andra, menatap Marlin yang kini tersenyum tenang. Suasana damai yang tercipta begitu memuatkan, memberikan rasa lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatap kotak merah satu kali lagi, tersenyum. Benda itu telah menuntaskan perannya. Membuka hati Marlin, mengubah malam yang penuh luka menjadi malam yang membawa kehangatan dan harapan baru. Andra menggenggam tanganku, menatapku penuh cinta. Kau tahu, Dina, malam ini adalah bukti bahwa ketulusan hati mampu meruntuhkan tembok apapun. Aku bangga padamu. Aku menatapnya, tersenyum lembut. Terima kasih, Andra. Kita berhasil melewati semuanya. Malam ini, aku merasa diterima dengan tulus, bukan sekadar diterima secara formal. Marlin mendekat, menepuk bahuku ringan. Aku bangga padamu, Dina. Aku yakin malam ini bukan akhir, tapi awal dari hubungan yang lebih hangat dan tulus antara kita. Kita akan belajar bersama, menghargai satu sama lain, dan membangun keluarga yang lebih harmonis. Hatiku hangat. Semua luka, air mata, dan ketegangan kini telah berubah menjadi ikatan baru. Ikatan yang lebih kuat, lebih tulus, dan lebih penuh kasih sayang. Aku menatap Andra dan Marlin, tersenyum, dan merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu, aku sadar satu hal penting, bahwa keberanian untuk tetap tulus, keteguhan hati untuk menghadapi segala tekanan, dan kesediaan untuk membuka diri mampu mengubah segalanya. Bahkan hati yang paling keras pun bisa luluh, jika disertai ketulusan yang nyata. Dan aku tersenyum. Karena malam ini, bukan hanya aku diterima. Aku diterima dengan hati, dengan kasih sayang, dan dengan pengakuan yang tulus. Malam ini adalah awal dari kehidupan baru yang hangat, damai, dan penuh cinta di antara aku, Andra, dan Marlin.